Kita ke informasi tawuran yang menelan korban jiwa. Jenazah korban tawuran antar pelajar di Sukabumi, Jawa Barat dimakamkan usai diotopsi di RSUD Sekarwangi. Polisi kini menyelidiki siapa pembacok korban hingga ia kehilangan nyawa. Tangis keluarga pecah menyambut jenazah AFN saat tiba di rumah duka di Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah korban tawuran antar pelajar itu Sabtu sore dipulangkan usai diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Orang tua korban benar-benar tak menyangka korban yang kala itu pamit untuk mengantar temannya pulang tiba-tiba ditemukan warga dalam keadaan tewas bersimbah darah. Orang tua korban berharap polisi dapat mengusut kasus tewasnya putra mereka yang berusia 17 tahun itu. Setengah 10 tuh ngantar temannya pulang. Gitu. Oh gitu. Emang habis main di rumah gitu Pak? Nah, iya. di rumah. Gitu. Kalau anak ini almarhum kelas berapa sih Pak? Kelas 2. Usai disalatkan, jenazah AFN langsung dikebumikan di pemakaman umum di Desa Pawenang. Siswa kelas 2 sekolah menengah kejuruan itu ditemukan terkapar di depan rumah warga setelah terlibat tawuran di Jalan Raya Pamuruyan, Cibadak, Sabtu dini hari. Korban tewas akibat luka bacokan senjata tajam. Dari penyelidikan sementara, polisi menemukan chat komunikasi antar pelajar di ponsel milik korban yang akan melakukan aksi tawuran di daerah Cibadak. Muridnya ini ya tawuran dan berkumpul di daerah Pamuruyan, sehingga terjadilah di situ ya karena janjian terjadilah tawuran. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan teman korban untuk penyelidikan lebih mendalam. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, sungguh perbuatan yang seharusnya bisa ditangani dengan lebih baik. Ustaz, kita simak dua informasi tadi. Sebenarnya permasalahannya hanya karena arogansi dan emosi sesaat sehingga menimbulkan dampak buruk. Salah satunya adalah korban meninggal dunia. Yang ingin saya tanyakan pada Ustaz, aksi kekerasan seringkali timbul tanpa permasalahan yang jelas. Biasanya lebih ke arogansi seperti yang tadi saya ceritakan dan juga emosi. Lalu bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri, Ustaz? Ya, pertama Mas Dani ya, itu untuk berita yang kedua itu membunuh seorang mukmin atau membunuh satu jiwa manusia itu adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori dosa besar ya. Bahkan ancamannya itu adalah neraka jahanam, akan dimurkai oleh Allah dan disediakan azab yang sangat pedih ya. Jadi tidak boleh main-main kita sampai mengakibatkan nyawa manusia itu terenggut ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sebabnya tadi ya, ada yang karena arogansi ya, lalu kemudian emosi, kemudian ada pemicu lainnya misalnya karena saling mengejek ya. Saling mengejek itu tidak boleh ya, kalau dalam Al-Quran itu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan sekali-kali mengejek atau seseorang atau sekelompok orang mengejek kelompok atau orang lain karena belum tentu dia itu lebih bagus dari orang itu ya. Itu kalau pemicunya adalah saling merendahkan, saling mengejek ya, yang kemudian membangkitkan emosi. Nah, saat terjadi emosi inilah kita harus ingat ya, jangan sampai kita terus dikendalikan oleh setan sehingga berakibat membunuh orang lain gitu ya. Oleh karena itu kita harus bisa meredam amarah itu ya. Dalam Al-Quran dikatakan wal kaziminal ghaidha, orang-orang yang bisa menahan diri dari amarah ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, jago berantem, bukan. Tapi kata Rasulullah, orang yang tangguh, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika sedang marah, ketika sedang emosi ya. Kemudian sikap arogansi itu juga tidak sepatutnya ya ada dalam diri seorang mukmin ya. Karena sekali lagi kebaikan seseorang, kemuliaan seseorang itu hanya Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Dan kita perlu terus introspeksi diri, belum tentu kita lebih baik dari orang lain ya. Kita harus sadar diri itu, bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan belum tentu kita lebih baik dari yang lainnya. Jadi hindari sikap sombong, hindari sikap arogan, lalu kemudian tahan emosi. Kendalikan nafsu amarah.
Dan jangan sampai kita melakukan saling mengejek yang kemudian bisa membangkitkan emosi orang lain yang berakibat tindakan yang tidak terkendali sampai merenggut nyawa orang lain. Baik Ustaz, saya setuju dengan ucapan Ustaz tadi tentang hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang jagoan, orang yang tangguh, tapi orang yang mampu menahan emosi. Saya setuju dengan itu.